Halo Yahoo, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya di channel Archimen. Nah, kali ini kita belajar tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kosinus. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi sinus, ya. Nah, untuk kali ini kita akan menggambar grafik Y sama dengan cos X, ya. Nah, sebenarnya mudah saja ya. Kenapa? Karena kita sudah belajar bagaimana cara menggambar persamaan linear ini itu ya, atau persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya kita harus, kalau udah ada model kita dari sana, maka kita bisa menggambar grafik ini. Nah, terlebih dahulu, sebelum kita menggambar, maka kita menyediakan nilai-nilai sudut istimewa pada kosinus gitu ya. Nah, pada kosinus. Nah, di sini sudah saya sediakan. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel ini, ya, bahwa ini terdiri dari sudut-sudut istimewa beserta dengan nilai-nilainya, ya. Nah, untuk 0 derajat, maka nilai cosnya adalah 1, dan 30 derajat, nilai cos X-nya ini adalah setengah akar 3. Untuk X sama dengan 45 derajat, atau sudut 45 derajat, nilai cos X-nya adalah setengah akar 2, dan begitu seterusnya, bisa kamu lihat di sini, ya. Nah, dari mana nilai-nilai ini? Ya, tentunya kamu bisa memperoleh dari video penjelasan sebelumnya. Nah, bagaimana cara mudahnya untuk menentukan nilai-nilai ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, ya. Boleh dilihat lagi ya. Nanti kalau misalnya butuh, boleh dilihat pada deskripsi di bawah, karena di situ sudah saya cantumkan nih linknya, ya. Link video penjelasan tentang bagaimana cara memperoleh nilai-nilai ini dengan mudah, dan juga bagaimana cara kita untuk mengingatnya, ya. Nah, begitulah. Oke. Kalau ini sudah kita sediakan nilai-nilai sudut istimewanya, maka kita sekarang pertama-tama dulu menggambar diagram Cartesius gitu ya. Nah, diagram Cartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini adalah ada sumbu X-nya, ya. Sumbu X-nya ini nanti adalah kita akan meletakkan nilai-nilai sudut istimewa mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, sampai seterusnya sampai dengan 360 derajat. Nah, gitu ya. Nah, sementara untuk sumbu Y-nya ini, atau garis vertikalnya ini, sumbu Y-nya terdiri dari nilai-nilai sudut istimewa pada cos X, ya. Nah, di sini kan sudah saya tentukan nilai-nilainya. Mulai dari 1, seandainya saya bikin jari-jarinya ini 1. Kenapa 1? Karena kalau kita lihat ini, nilai-nilai sudut istimewa itu yang terdiri hanya dari 0 sampai 1. Nggak ada 2 gitu kan? Nggak ada 2. Maka kalau begitu, karena tidak ada 2, maka kita akan meletakkan nilai-nilai yang ada saja. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1, nah di sini 1, setengah akar 3, di sini ada setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0, min setengah. Nah, min setengah kalau kita menentukan negatif berarti di bawah sumbu X-nya gitu ya. Nah, di bawah sumbu X pasti nanti nilainya negatif. Sama seperti menggambar grafik pada persamaan linear gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita sudah menyediakan ini, bahwa sumbu X-nya ini terdiri dari nilai-nilai sudut istimewa, nilai sudut-sudut istimewa, dan ini sumbu X-nya, sumbu Y-nya terdiri dari nilai-nilai nilai-nilai sudut istimewa pada cos X, maka kita akan mudah untuk menentukan nanti bagaimana cara menggambar grafiknya, ya. Oke dah. Nah, sebelumnya saya jelaskan bahwa untuk menggambar atau meletakkan sudut-sudut istimewa ini, maka kamu harus menentukan jaraknya dengan jarak yang sama, ya. Nah, seandainya mulai dari 0 ke 30, jaraknya misalnya katakanlah 5 cm, ini 5 cm contoh, ini 5 cm, maka jarak antara 30 dengan 60 juga harus 5 cm, ya, harus ada keadilan. Karena kalau kita lihat rentangnya ini, dari 0 ke 30 kan 30 rentangnya kan. Begitu juga dengan 30 sampai 60 rentangnya juga 30 derajat. Nah, begitu seterusnya. Kalau misalnya kita ingin membuat rentangnya 330, maka nanti kita akan menemukan rentang dari 60 adalah 90, begitu seterusnya. 90 tambah 30, 120, tambah 30, 150, tambah 30, 180, tambah 30 lagi, 210, sampai seterusnya, sampai dengan 360 derajat, ya. Oke, maka kamu harus bikin jaraknya antara rentang 30 derajat itu. Kalau misalnya kamu bikin 5 cm, maka jaraknya 5 cm semua nih. Kalau 2 cm, maka 2 cm semua. Ini 2 cm, ini 2 cm, 2 cm, 2 cm, dan seterusnya, ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, setelah kita buat rentang-rentang 30, rupanya masih ada tuh yang belum kita cantumkan
sudut istimewanya. Apa tuh? Nah, gitu kan? Apa tuh? Nah, di sini kita lihat kalau antara 30 derajat sampai dengan 60 derajat, rupanya masih ada tuh yang sudut istimewa di antara itu kan. Nah, kalau masih ada, maka kita harus membagi dua, membagi sama ya. Membagi sama ini jarak antara 30 dengan 60, berarti di situ ada 45 derajat ya. Gitu ya. Oke, maka kita bikin 45 derajat. Nah, gitu. Oke. Nah, seterusnya masih ada lagi nih. Masih ada lagi tuh. Nah, tentu kita bisa melihat di sini ada 135 antara 120 dengan 150, ya kan? Nah, 120 150 yang mana tuh? Ini kan. Oke, ada lagi di sini 135 derajat. 135 derajat. Bentar ya. Oke, nah masih ada lagi nih, ada antara 210 sampai 240 pasti ada tuh ya kan, 210, 240 berarti ada 225 derajat, maka kita juga harus membagi sama besar ya, antara 210 dengan 240. Nah ini ada 225 derajat, nah gitu kan. Ada lagi satu lagi 315 derajat antara 300 dengan 330, berarti di sini letaknya kan. Oke, di sini 315 derajat. Oke, sudah. Masih ada lagi? Tidak ada. Nah, gitu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, karena nggak ada yang bisa bertanya gitu ya. Oke, nah gitu. Oke, kalau sudah sih kita bikin semua sudut-sudut istimewanya, maka kita mari mulai ya. Mari mulai kita ya. Oke, kita mulai. Ketika misalnya X-nya 0 derajat. Nah, ini X sumbu X-nya. Ketika X-nya 0 derajat, maka ini katakanlah tadi ini sumbu X. Ya, sebentar ya. Saya bikin bahwa ini tadi sumbu X. Nah, ini artinya sumbu X. Kemudian ini sumbu Y. Ini di atas adalah sumbu Y sama dengan, saya bedakan warnanya. Sumbu Y sama dengan cos X. Oke. Oke, jadi ini adalah sumbu Y ya. Sumbu Y sama dengan cos X. Nah, ketika X-nya 0 derajat, maka di sini kan 0 derajat tuh. Nah, di sini saya bikin 0 derajat. Oke, ketika X-nya 0 derajat, maka nilai Y-nya 1. Nah, gitu. Ketika X-nya di sini, nah ini kan, X-nya di sini 0 derajat, maka Y-nya adalah 1, berarti letaknya di sini dong. Nah, kita bikin sebuah titik koordinat. Ya, di sini. Berarti titik koordinatnya adalah X, Y 0,1. Oke? Oke dah. Nah, di sini sudah saya buat nih garis bantu ya, garis bantu supaya nanti kita bisa menemukan titik koordinat dengan tepat gitu ya. Oke? Oke. Nah, kita lanjut. Ketika X-nya 30 derajat, maka nilai Y-nya adalah setengah akar 3. Oke? Oke, ketika X-nya 30 derajat, ini 30. Ini sumbu X kan? Oke, 30 derajat, maka nilai Y-nya setengah akar 3. Maka di sini ada Y setengah akar 3, maka aturannya kita tarik garis dari sini naik ke atas, kemudian begitu juga dari sini, karena di sini setengah akar 3, kita tarik garis dari sebelah kiri menuju ke kanan, baru di sinilah titik pertemuannya. Jadi inilah titik koordinatnya. Oke, sudah kan? Oke, sudah. Nggak bagus kan titiknya? Oke, di sini sudah. Nah, nih. Oke, kita lanjut. Ketika X-nya 45 derajat, berarti ini X kan? Di sinilah 45 derajat. Oke. 45 derajat, maka nilai Y-nya adalah setengah akar 2. Oke, mana setengah akar 2 ini? Oke, setengah akar 2. Maka kita tarik garis dari bawah menuju ke atas. Kemudian kita tarik garis dari sebelah kiri menuju ke sana. Maka disinilah titik pertemuannya. Nah, di sini mereka ngobrol gitu ya. Oke, udah ngobrol mereka. Biarkan mereka ngobrol gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ketika X-nya 60 derajat nih. Nah, 60 derajat maka nilai Y-nya setengah. Oke, ini 60 derajat. Maka Y-nya setengah, ini setengah. Oke, kita tarik garis dari sini. Terserah mau dari sini dulu, nggak apa-apa. Tarik garis dari sini, baru tarik garis dari bawah. Disinilah titik koordinatnya. Oke, sudah selesai. Iya kan? Iya dong. Oke. Oh gitu Pak ya. Oh, kalau seterusnya Pak, gampang Pak. Oke, gampang ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ketika X-nya 90 derajat, maka Y-nya 0. Oke, 0. Berarti ketika X-nya 90 derajat, maka Y-nya 0. Ah, di sini 0. Berarti kita tarik garis dari sini, tapi berimpit dengan garis sumbu Y, sumbu X ya. Oke, berarti letaknya pasti di sini. Nah, di sini titik pertemuannya. Oke, sudah. Sudah kan? Oke, sudah. Lanjut ketika
X-nya 120 derajat, maka nilai Y-nya min setengah, berarti min pasti ke bawah dong. Nah, ke bawah, berarti ini 120, berarti ini ke bawah, pas di setengah, min setengah. Berarti ini min setengah, nah, berarti kita tarik garis dari sini menuju ke sana, pas di 120, berarti di sinilah titik koordinatnya. Oke, sudah kan? Sudah dong, oke. Kita lanjutkan ketika X-nya 150 derajat, 35 derajat, maka nilai Y-nya min 100, min setengah akar 2. Oke, berarti di sini ada 135, maka nilainya adalah min setengah akar 2 ini. Oke, sudah kan? Oke, sudah. Ini kita tarik garis dari sini, menuju ke sana, di sinilah titik pertemuannya. Oke kan? Oke. Oke, kemudian 150 min setengah akar 3 pasti ke bawah. Oke, ke bawah di sini. Oke, 180 minus ini 180 ya. Oke, 180 pasti nilainya adalah min setengah akar 3. Iya kah? Enggak lah. Ini 180 min 1 maksudnya. Oke, 180 min 1. Ini min 1. Oke, di sini letaknya. Oke, kita lanjutkan. Ketika 210, maka nilainya min setengah akar 3. Oh, ketemu lagi sini. Min setengah akar 3. Pasti nanti yakinlah bahwa untuk seterusnya dia akan naik menuju ke sini. Dia naik lagi. Nah, gitu. Baru nanti pas nanti 210 derajat dia akan bernilai 0. Nah, gitu kan. Nih. Nah, bernilai 0. Maka di sinilah letaknya. Ya kan? Dan dia akan semakin lama semakin naik. Nah, ini naik. Karena nanti itu membuktikan bahwa ketika nilainya 300 derajat, maka nilainya adalah setengah. Nah, gitu. Ya kan? Setengah. Setengah. Berarti kita lanjut lagi. Pasti nanti naik lagi ini. Ini juga naik. Ini juga naik. Nah, di sini. Ketika nanti nilainya 360 derajat, maka nilainya adalah 1. Oke, itu ya. Cara lihatnya gitu ya. Oke. Mudah kan? Mudah dong. Nah, di sini sudah kita membuat semua titik-titik koordinat antara pertemuan-pertemuan antara X dengan nilai Y-nya. Maka setelah kita buat itu, maka kita tinggal menghubungkan semua titik koordinatnya. Ya, kita hubungkan. Ini, boleh kan? Boleh, kita hubungkan ya. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari sini, ya kan? Oke. Tapi cara buatnya harus mulus gitu ya. Garisnya harus mulus, bukan lurus. Kan kalau lurus kan gini kan? Baru kita bikin lagi nih. Nggak boleh lurus, nggak boleh. Nggak boleh, tapi harus mulus. Akan dia membentuk kurva parabola ya. Jadi anggap saja ini garisnya mulus ini. Nah, ini. Gitu ya. Oke, seperti jelek, masih jelek itu Pak. Oke, masih jelek nggak apa-apa ya. Pokoknya nanti kalau misalnya kamu mau menggambar, silakan perbaiki gambarnya. Oke, sudah mulai ya. Kita geser dulu ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, iya. Terus Pak, terus. Oke, udah terpotong lagi Pak. Kenapa gitu? Oke, kita ulang. Kenapa nggak bisa diulang? Karena udah sempat tadi berhenti Pak. Oke, sudah ya, lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Memang susah juga ya. Karena tidak pakai penggaris kita. Oke, karena di sini tidak mengharuskan pakai penggaris dong. Karena garisnya nggak boleh lurus gitu. Oke, sudah nyampe di sini kan? Oke, kita lanjut. Kita lihat lagi. Nah, kita buka lagi. Oke, terus. Oke. Kenapa itu nggak kena garis titiknya? Oke, sudah. Lanjut lagi. Oke. Yes. Ini bentar. Oke, sebentar lagi nyampe, Pak. Enggak. Karena ini udah menanjak nih ya. Oke, udah nyampe kita. Oke, sudah kan? Sudah. Nah, kalau kita lihat grafiknya seperti ini dia. Nah, seperti inilah grafik Y sama dengan cos X. Nah, gitu. Y sama dengan cos X. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, selain kita menggambar ini, maka akan memudahkan kita untuk mengingatnya juga ya. Bahwa kalau kita meninjau dari sini, mulai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat, nilainya mulai semakin lama semakin turun tuh sampai dengan menuju ke 180 derajat ya. Jadi awalnya tadi 1, kemudian setengah akar 3, kemudian turun setengah akar 2, setengah, 0, baru semakin lama semakin turun tuh nilainya. Sampai dia ke titik maksimal yaitu di minimum maksudnya di 180 derajat. Nah,
ketika dia sudah sampai di 180 derajat, maka lama-lama semakin naik lagi, ya, sampai dia ke 360 derajat. Nah, grafik ini terus dia akan melakukan gelombang-gelombang demikian. Kalau misalnya kita teruskan lagi ini, misalnya kita naikkan lagi ini 390 derajat, maka dia akan semakin lama semakin turun, sama seperti grafiknya ini, ya, gitu ya. Oke, jadi bisa dipahami kan? Bisa dong. Nah, kalau bisa begitu, maka selain kita bisa menggambar grafiknya, maka juga kita bisa meninjau diri sini bahwa kita akan mudah mengingat nilai-nilai sudut istimewanya. Ya, kalau khusus untuk kosinus ini, maka mulai dari 0 derajat, dia dari nilai tertinggi 1, dan kemudian lama-lama semakin turun. Nah, gitu ya. Oke, nah, kalau misalnya masih susah, ya mudah-mudahan masih mudah. Gitu ya. Oke, nah sampai di sini dulu cara penjelasan tentang cara menggambar grafik fungsi kosinus. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi kosinus. Oke, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Ya, ahobu, bye-bye.